Mungkin kita di sini juga perlu meluruskan banyak hal terkait dengan ramainya ya Mas ya. Ramainya informasi begitu keluar file ini kan Files, ya. langsung semua dianggap oh ya, oh ternyata begini, oh ternyata rekayasa, oh ternyata. Nah, kalau Bapak sendiri melihat apa yang bertebaran di sosmed terkait dengan Epstein file ini, apakah memang harus ditelan bulat-bulat sebagai kebenaran atau ada tujuan lain kenapa ini menyebar, Pak? Ya, memang kalau kita lihat ya, Mbak Fitri ya, bahwa ternyata informasi itu sekarang menjadi komoditi. Gitu. Semua orang ketika ada informasi itu bisa memanfaatkan informasi tersebut dengan versinya masing-masing. Nah, berkaitan dengan Epstein file ini kan dokumen yang sebenarnya sudah lama nih, ya kan? Baru kemarin dibuka sedikit-sedikit, akhirnya kemarin dibuka banyak tuh. Ada jutaan dokumen gitu, 3 juta lebih dokumen begitu yang dibuka untuk publik, sehingga publik bisa baca. Sebenarnya ada apa sih di dalam Epstein files ini gitu ya gitu. Yang sebenarnya kalau kita lihat intinya ini kan orang gitu ya, high level germo gitu. Iya kan? Iya, benar. Dia ngumpulin perempuan-perempuan, anak-anak, gadis-gadis muda gitu untuk suplai pejabat-pejabat, suplai pengusaha-pengusaha besar dan lain-lain begitu, lintas negara, ya kan? Kan itu. Sehingga dia terkenal zaman dulu di mana-mana gitu bahwa ya dia dekat dengan politikus, dekat pengusaha-pengusaha besar, dekat dengan pembuat kebijakan dan lain-lain. Kan sebenarnya intinya itu. Nah, ketika itu terungkap, ya kan, Departemen Kehakiman di Amerika gitu ya, kemudian pemerintah Amerika, FBI dan lain-lain itu kan melakukan pengungkapan, ya kan. Beberapa kali dia didakwa gitu melakukan perbuatan jual beli seks ini gitu, ya kan. Kemudian juga beberapa kali gitu dia sudah masuk trial, udah didakwa gitu, dipenjara tapi dilepaskan lagi gitu, ya kan, ataupun dipenjara hukumannya ringan gitu ya. Ini padahal kalau kita lihat kasusnya itu harusnya sangat berat. Iya. Ya kan? Artinya informasi yang dia miliki ternyata bisa menjadi senjata gitu. Nah, yang jadi masalah adalah informasi-informasi terhadap si Epstein ini gitu, Jeffrey Epstein ini, yang kemudian dikumpulkan oleh aparat penegak hukum Amerika. Itu ada jutaan jumlahnya, ya kan? Ngambil dari clipping koran, ngambil dari internet, ngambil dari foto-foto yang dikirimkan, ngambil dari manapun gitu, dari potongan email, dari manapun lah gitu untuk mengungkap kasus ini gitu. Itu jadikan satu nih. Nah, ternyata data itu sekarang mau dibuka ke publik, ya kan. Nah, yang jadi masalah, kita terbiasa makan mentah-mentah semua data itu. Itu bahwa semua data yang dibuka dalam Epstein file itu adalah data yang benar gitu ya, kemudian itu data yang berkaitan dengan Epstein gitu, dan semua konspirasi yang di dalamnya itu benar gitu. Nah, itu yang perlu kita cermati. Kenapa? Sebenarnya ketika pemerintah Amerika membuka Epstein files ini untuk publik, dia udah ngewanti-wanti, hey, informasi yang ada di sini yang kita buka ini itu tidak sepenuhnya benar ya gitu. Ini ada informasi hoaxnya, ada informasi palsunya, ada informasi rekayasanya, ada informasi-informasi yang tidak terkait dengan si Epstein. Gitu. Tapi ini adalah dokumen-dokumen yang kita kumpulkan, clipping-clipping yang kita kumpulkan, informasi-informasi yang kita kumpulkan untuk mendukung penegakan hukum terhadap si Epstein ini. Gitu. Sehingga ketika pemerintah Amerika mengupload itu, bahkan di Wikipedia juga ada, gitu, dikasih tahu bahwa ada batasan umur loh untuk mengakses dokumen ini. Kenapa? Karena takutnya kalau orang tidak memiliki literasi yang cukup, ya kan, tidak memiliki literasi yang cukup, dia akan menganggap bahwa informasi itu semuanya benar, gitu. Nah, itu yang membahayakan. Kenapa? Karena tidak semuanya benar. Apalagi ketika ada dokumen-dokumen yang mengaitkan dengan orang-orang yang ada di Indonesia, kan? Itu apakah itu benar? Apakah mereka terkait dengan Epstein? Kan belum tentu. Iya kan, gitu. Sehingga kita harus berpikiran jernih ketika kita melihat sesuatu informasi itu gitu, jangan kita mengiyakan gitu, jangan kita menganggap bahwa itu kebenaran, harus kita verifikasi dulu gitu. Nah, yang jadi masalah banyak orang yang berpikir bahwa informasi itu benar nih. Oh, ternyata ada konspirasi nih. Oh, ternyata dulu yang kita pikirkan benar kan gitu. Ternyata yang kita omongkan benar kan gitu. Ya, itu
kadang-kadang cocokologi aja gitu, ya kan, dicocok-cocokin seolah-olah benar dan lain-lain. Itu perlu diuji kalau menurut saya gitu. Tapi intinya sebenarnya adalah kasus Epstein ini bukan hanya sekedar kasus konspirasi atau kasus perdagangan seks dan lain-lain gitu, tapi ini membuktikan bahwa informasi itu, data itu begitu powerfulnya. Kenapa begitu powerfulnya? Bayangkan, si Epstein ini dengan data-data yang dia miliki, klien-klien yang dia miliki gitu, entah dia dimanfaatkan oleh orang lebih tinggi atau tidak gitu, tapi dia bisa melakukan istilahnya penekanan gitu terhadap orang-orang yang mungkin pernah menjadi kliennya, gitu ya kan. Dan data-data itu ketika dimiliki oleh misalkan aparat intelijen atau pemerintah negara manapun gitu ya, bisa digunakan untuk menekan kebijakan. Misalkan ada satu pejabat nih, dia menggunakan layanannya dari si Epstein ini gitu ya. Kemudian ada bukti-buktinya, ada foto-foto yang ada catatan. Si Epstein ini kan dia pintar juga, semua dicatat ya. Dia pergi kemana, naik apa, kemudian siapa kliennya, sumbernya dari mana, orangnya siapa yang dikirimkan, gitu, yang ngirim siapa. Kan dia juga punya beberapa anak buah di Eropa dan di Amerika itu yang nyuplai bahan bakunya, gitu kan, ke si Epstein ini gitu kan, gitu. Nah, ketika dia punya catatan itu digunakan untuk senjata, gitu. Bayangkan kalau misalkan orang jadi klien itu pembuat kebijakan, ya kan. Kalau ditahan, Anda kalau misalnya nggak mau ngikutin kebijakan kita, nanti kita bongkar loh ini loh. Pakai buat menekan. Sehingga mau nggak mau dia akan melakukan hal yang diinginkan oleh si pemilik informasi itu, ya kan. Bahkan walaupun orang tersebut belum misalkan pelanggaran hukum lah ya, melakukan kegiatan seks kayak seperti ini gitu ya, gitu, melanggar hukum, walaupun dia belum dihukum, dampaknya itu sudah sangat luar biasa, dampak politik, dampak nama baik ya kan, dampak kebijakan dalam satu negara kalau dia pembuat kebijakan gitu. Jadi ini luas banget ini efeknya nih gitu. Oleh karena itu, kenapa saya bilang informasi itu, data itu bisa menjadi senjata gitu, bahkan nggak perlu kita pakai peluru atau rudal. Ini bisa menghancurkan negara gitu, bisa menghancurkan kebijakan satu institusi gara-gara hal-hal yang seperti ini gitu. Kalau kita melihat dari kasusnya Epstein ini kan berangkat dari sekitar 2005 tuh ya, dilaporkan terus dia dihukum sekitar 13 bulan kalau nggak salah gitu ya. Nah kemudian dia dibebaskan dan baru ditangkap lagi di 2019 gitu, dan akhirnya bunuh diri. Nah pertanyaannya ini nih, kenapa filenya ini baru dibongkar sekarang gitu? Apakah memang ini ada proxy war terkait Donald Trump gitu? Bahkan Donald Trump sendiri kan sudah mengcounter isu itu bahwa itu adalah serangan saat pemilu sebelumnya gitu, saat pemilu gitu. Itu. Nah, gini, ada dua hal. Yang pertama adalah memang informasi yang klasifikasinya konfidensial itu ada masa retensinya, ya kan? Bisa 9 tahun, bisa 20 tahun. Kalau informasinya konfidensial itu sampai 20 tahun gitu. Setelah 20 tahun baru bisa dibuka ke publik gitu. Atau bisa memang informasi tersebut masih layak untuk digunakan gitu, untuk melakukan penekanan-penekanan kepada mungkin pihak-pihak tertentu, ya kan. Nah, kan sudah jelas nih bahwa Donald Trump pun juga sebenarnya juga sudah pusing nih dengan pemberitaan si Epstein ini kan gitu. Kemudian ada siapa lagi, Bill Clinton gitu. Itu kan juga bermasalah. Kemudian ada Bill Gates gitu. Iya kan? Betul. Ini kan walaupun mungkin mereka ya tidak ada hubungannya dengan transaksi seksual ini gitu ya. Tapi ketika dia berhubungan dengan Epstein, itu kan sudah digoreng-goreng informasi itu. Digoreng-goreng, dikait-kaitkan gitu ya. Kemudian seolah-olah dia salah satu kliennya dan lain-lain gitu. Nah, inilah salah satu kekuatan dari informasi tersebut gitu. Ya kan, bagaimana si Donald Trump muda juga ternyata pernah foto bareng Epstein kan gitu. Ya kan gitu. Sehingga dikait-kaitkan gitu. Dan ini aib masa lalu memang menjadi senjata politik akhirnya gitu.
Bayangkan kalau misalkan di Indonesia nih contohnya ya. Kalau sampai di Indonesia ada hal seperti ini gitu. Terus tokoh-tokoh partai politik itu ternyata pernah ada yang memiliki data seperti ini gitu. Skandal. Apa nggak rame nih skandal-skandal ada negara kita nih gitu. Banyak loh masalah-masalah skandal itu nggak harus skandal perempuan ya. Tapi skandal-skandal itu yang ternyata bisa menghancurkan hidup gitu, menghancurkan institusi, bahkan menghancurkan negara gitu. Makanya saya bilang ini perangnya itu sekarang udah perang data gitu, perang informasi. Makanya wajar ketika orang bilang bahwa data, information is the new oil. Nilainya itu ketika dimanfaatkan dengan benar, itu jauh lebih valuable dibandingkan minyak ataupun emas gitu. Bukan data ini gitu. Berarti bisa dibilang data ini sengaja disebarkan sebagai blackmail politik atau memang gimana nih Pak? Ya, kalau yang sekarang untuk dibuka, timing dibukanya. Kalau sekarang dibuka ini kan sebenarnya untuk menunjukkan bahwa ada keterbukaan informasi di pemerintah Amerika gitu ya kan, bahwa udah lama lah kasus ini sudah selesai gitu, sehingga dibuka lah walaupun masih ada coret-coret beberapa ya gitu. Tetapi ketika informasi itu dibuka sebenarnya bagus juga gitu kan, banyak informasi-informasi yang sempat membuat heboh kan, sempat ada WikiLeaks, ya kan. Bagaimana ternyata hampir semua pimpinan negara dunia ini disadap oleh Amerika gitu misalkan, ya kan. Kemudian ada beberapa informasi-informasi lain yang juga membuat heboh dunia ini gitu. Ya menurut saya hal itu bagus untuk diungkapkan gitu, sehingga kita bisa tahu sebenarnya apa yang terjadi. Panama Files, ya kan. Bagaimana orang-orang pejabat-pejabat negara, pengusaha-pengusaha besar gitu, ternyata untuk menghindari pajak naruh duitnya di Panama gitu kan, dibuka bagus gitu, sehingga masyarakat bisa melihat gitu. Siapa yang terlibat di sini sebenarnya, bagaimana sih operasi dari jaringan-jaringan internasional ini gitu ya kan. Kemudian apa yang harus dilakukan gitu. Nah ini menurut saya hal yang cukup bagus gitu. Nah yang penting adalah bagaimana masyarakat kita bisa memilah-milah informasi-informasi mana yang benar, informasi-informasi mana yang bisa kita bilang bahwa itu tidak benar begitu ya gitu. Jangan semuanya dianggap benar. Kalau semuanya dianggap benar, nanti dunia ini jadi dunia konspirasi. Bilang bahwa ternyata vaksin COVID itu adalah memasukkan chip ke dalam darah kita gitu misalkan, iya kan. Itu adalah konspirasi asing loh. Dulu kita kalau nggak divaksin mati kita ini, iya kan, gitu. Ketika kita dulu nggak divaksin, gitu, coba kita, gimana kita bisa bertahan gitu? Vaksin, Pak. Ya kalau ada orang nggak divaksin, gitu, ya mungkin dia emang lebih kuat daripada yang lain, mungkin ya gitu. Tapi perlu ditanyain, kalau orang nggak divaksin, pada saat COVID itu dia bisa berkeliaran kemana-mana, masuk ke mall, masuk kemana-mana, yang butuh sertifikat vaksin bisa keluar negeri, berarti harus diusut itu, dia pakai sertifikat vaksinnya berarti palsu dia, memalsukan sertifikat vaksin. Gitu. Karena saat itu kan kita mau nggak mau harus vaksin kan. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk tetangga kita, saudara kita dan lain-lain begitu. Dan itu program pemerintah gitu. Ya masa iya pemerintah mau nyengsarain seluruh rakyat Indonesia gitu kan, nggak mungkin gitu. Itu program pemerintah dan terjadi seluruh dunia. Dan kita buktinya juga ngelihat kan betapa banyaknya masyarakat kita yang saat itu meninggal gara-gara wabah COVID ini gitu.